ke YouTube. Oke, yuk teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai, saya akan mengulang lagi dari ebook 1, 2-nya supaya yang baru ikut bisa lebih mengerti. Tapi kalau teman-teman mau ngomong detail ya teman-teman harus nonton di webinar yang minggu lalu yang saya share. Nah, di sini saya mau mulai dulu ceritanya dari ebook pertama. Saya ada buat 6 ebook gitu loh. Saya buat ini, judul keseluruhannya itu adalah Sang Avatar. Bagaimana menyatukan langit, bumi, dan jiwa. Sang Avatar ini tidak mencari jalan, ia menciptakan jalan. Jadi ebook ini bukan bacaan, tapi ini perang suci bagi jiwa-jiwa yang terpilih dan siap bangkit dan menjadi pencipta realita. Jadi kalau teman-teman bisa ngikutin, ya mungkin teman-teman terpanggil. Teman-teman mau ngikutin dan saya kasih tahu bahwa kalau mau belajar benar ini gitu loh, kita mesti siap berkorban. Karena perjalanan kita ini bukan perjalanan yang gampang, kita perjalanan yang sunyi. Tapi perjalanan ini akan membuat kita akan kembali. Saya nggak ngomong kembali masuk surga, tapi minimal kita lebih tekanin di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita akan cukup secara materi, bukan kaya raya banget, karena kalau kaya raya itu tergantung wahyu dari langit. Jadi orang yang kaya raya tuh ada wahyunya, ada patternnya dari langit itu untuk kaya. Nah, cuman kan ternyata yang orang kaya itu main hukum Pareto. Teman-teman kalau tahu hukum Pareto itu kita ngomong hukum 90-10 atau 80-20. Jadi yang sukses itu cuma 10-20%, yang 80% itu jungkir balik. Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi teman-teman cari lagi hukum Pareto, cek lagi itu seperti apa. Karena mungkin saja banyak istilah-istilah yang buat teman-teman jadi awam loh. Ini apa? Oh, ini apa? Jadi nggak tahu gitu loh. Makanya kenapa saya share, saya mau berbagi ke teman-teman supaya teman-teman bisa nonton ulang dan ngeresapi. Ya, jadi ebook pertamanya saya ini kita ngomong perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa ini dari dunia materi dan perang tak terlihat. Jadi sejak kita lahir masuk ke dunia, jadi bayi, kita tuh lupa semuanya. Sampai kita besar, ya, kita dari kita kecil sampai kita besar, suka nggak suka. Kalau teman-teman yang belajar psikologi, pasti tahu tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Kekuatan alam sadar dan bawah sadar ini ya 12-88%. Alam bawah sadar ini kalau orang Jawa bilang alam bawah sadar ini itu juga bisa ngomong cerita inilah rosso, rasa atau rosso, tak terlihat atau saya ngomong immaterial. Oke. Nih. Sementara alam sadar ini adalah terlihat. Bentuknya terlihat, fisik, terlihat, atau fisik, atau materi. Jadi kita hidup ini sekarang ini di dunia materi, dunia fisik. Sejak kita lahir, suka atau nggak suka, ini ada ngomong gitu loh. Yang disebut aja conscious mind, unconscious mind. Sejak kita lahir, ini adalah kita. Talenta ini. Sejak kita lahir, kadang-kadang kita sudah punya talenta. Inilah kita. Dari mana talenta dan karma ini kita juga bawa. Bisa karma positif dan karma negatif itu semua bawa pada saat kita lahir.
Tapi masalahnya kita lupa. Kita masih bayi, kita nggak ngerti, kita belum bisa ngomong. Kadang-kadang sampai SMA, sampai kita sekarang pun kita nggak tahu mau ngomong apa. Ada orang yang nggak bisa ngomong gitu loh. Nggak bisa ngomong itu artinya dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Bukan bisu. Suka nggak suka dari sejak kayak kecil, kita itu terpengaruh dengan lingkungan kita. Lingkungannya siapa yang paling dekat sama kita adalah orang tua dan saudara. Nah, suka nggak suka, orang tua ini akan mendidik kita. Targetnya baik, tapi kenyataannya belum tentu baik. Ini yang kita ngomong, kita lupa. Jadi sejak kita masuk kecil, kita lupa. Kita di-drain dengan orang tua kita. Hasilnya apa? Bisa positif, bisa negatif. Orang tua kita maunya baik, tapi bisa jadi cara dia mendidik membuat kita stres. Nah, itu yang kita ngomong bahwa sejak kita lahir, kita nggak tahu apa-apa. Kita sudah masuk perang. Kita nggak tahu apa-apa, kita lupa apa yang kita lakukan, kita lupa semuanya. Kita dikontrol. Sampai kita besar, sampai kita mulai cari duit, dari kecil, kita udah masuk dalam kotak permainan dunia materi dan emosi. Ya, kotak permainan dunia materi dan emosi ini, kita mau cari duit, kita mau makan kita hidup, kita mau baju, kita mau nonton dan segala macam. Sehingga pada saat kita gagal di dunia materi, duit itu nggak cukup. Emosi kita terganggu. Dan di dunia materi itu kita kena hipnosis massal. Kita terkena ilusi dari sosial media, harus pakai baju yang enak, bagus, cantik, kulit mesti bagus, whatever lah. Sampai satu titik kalau kita nggak cukup, kita mesti mikir. Nah, pada saat kita sudah merasa tidak cukup, pada saat kita merasa kurang, mungkin teman-teman baru sadar. Tapi ada yang tidak sadar juga. Ya sudah. Kalau dia tidak sadar, dia modelnya kayak seperti robot. Terima aja. Nggak mau mikir lagi. Ya sudahlah. Pokoknya saya hidup aja. Robot ini sampai endingnya mati. Ini artinya kita ngomong masih tidak sadar. Tapi kalau teman-teman sadar, saya kurang. Bagaimana caranya mau lebih? Nah, ini udah mulai sadar. Bagaimana caranya untuk lebih? Atau kita ngomong kaya. Nah, ini mikir. Pada saat kita mikir, tapi kita bingung, nggak tahu gimana caranya. Ya kan? Nah, pada saat kita sudah ngomong kita mulai belajar sadar, tingtung gitu loh. Kita sadar dulu. Yang paling utama dari sadar ini adalah kita takut dan malas. Itu ngelawan rasa takut dengan rasa malas. Sudahlah, saya nggak mau begini. Sudahlah, saya mau itu. Nah, kita mesti lawan rasa takut ini. Nah, melawannya itu dengan hening. Menang dengan kesadaran. Apa yang kita mesti lawan ini, ya kan? Secara teori, artinya apa? Kekuatan alam bawah sadar kita yang harusnya berapa kali lipat dibandingkan alam sadar, ternyata alam bawah sadar ini banyak berpikir negatif. Negatifnya mungkin aja bisa 80% dari teman-teman. Positifnya baru cuman 20%. Ya kan? Nah, 80% ini banyak banget. Secara yang paling besar ini adalah apa? Takut dan malas. Rata-rata. Kemudian takut, malas, dan nggak tahu. Nggak tahu mau ngapain. Tapi malas untuk berubah. Nggak tahu mau ngapain. Nah, di sini 20%-nya pengen kaya. Kan gitu loh. Tapi karena rasa takut dan malas ini lebih besar daripada positif, susah. Makanya kenapa kita harus puasa. Kita harus meditasi. Ini semua apa? Diam kan? Diam. Puasa meditasi ini kita apa? Belajar membangun tekad. Niat yang kuat. Untuk apa? Ngalahin rasa
malas, takut, lapar. Kita mesti bangun tekad, bangun niat, ujungnya apa? Buat belajar. Nah, puasa, meditasi, dan segala macam ini, inilah yang memakan negatifnya kita, sehingga bisa jadi terjadi kita puasa gitu loh. Terus menerus, sehingga kondisinya nanti terbalik. Yang negatifnya 20%, posisinya negatifnya jadi 20%, ya, positifnya 80%. Nah, pada saat kita udah begini, kita pasti nggak lapar, kita pasti nggak takut, kita nggak males, kita pengen belajar untuk sukses. Nah, ini targetnya. Nah, puasa ini dilakukan oleh siapa? Hampir semua agama, hampir semua orang suci puasa. Tapi kan dulu kita belajar ngomong agama puasa, ngomong masuk apa? Masuk surga kan? Nah, sekarang saya bilang enggak. Puasa ini supaya kamu sukses. Kita nggak ngomong surga, karena saya nggak ngajarin masuk surga, dan saya juga nggak tahu juga benar apa enggak. Dan kita juga udah dari kecil sudah belajar agama. Tapi kenapa kita nggak mau puasa, apa nggak mau apa? Karena ya yang paling rutin ya semua agama. Islam sebut setahun tuh sebulan sekali. Kemudian Katolik, Buddha, semua puasa. Tapi mereka tidak menceritakan hakikat puasa itu secara sains. Lebih kamu biar baik, kamu biar apa. No, gitu loh. Saya ngomong, dan apakah puasa itu cukup? Ternyata kalau cuma ngikutin kita ngomong agama aja, belum cukup menurut saya. Ya, jadi apa? Minimal kita puasa itu 1 tahun. Dengan 2 sampai 4 kali per bulan. Jadi hampir setiap minggu. Nah, ini yang jujur jalan berat buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau, ya susah kan kita ngomong. Banyak yang kemarin ngomong sama saya, Pak, saya tuh nggak sanggup. Artinya kalau nggak sanggup, niatnya yang kurang kuat. Pak, saya punya GERD. No, makanya saya kasih tahu. Tetap ada obat. Saya sendiri GERD. Tapi niatnya dan pengalamannya saya sesudah 10 kali lebih kurang dengan makan obat, GERD itu akan sembuh. Dan secara teori kalau kalian puasa dengan benar, selama 1 tahun, kesehatannya kita, hampir semua penyakit, ya, minimal 70 sampai 80% sembuh. Kecuali yang berat-berat, seperti apa kanker, ya, jantung. Ini perlu nggak 1 tahun. Kanker itu perlu 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau sekedar yang biasa-biasa, penyakit biasa-biasa, secara teori 1 tahun ini hampir semua sembuh. Minimal 70 sampai 80% sembuh. Nah, itu kalau tadi si Desi tanya puasa. Ini saya jelasin. Oke? Nah, jadi ini juga puasa ini juga kita melepaskan mental block kita akibat pengaruh orang tua dengan lingkungan. Kita stres, kita apa? Ini yang dimakan. Oke? Nah, itu ke situ. Jadi kalau kita sudah mulai sadar, ya, kita coba harus berjuang. Itu ibu pertama. Kemudian ibu kedua minggu lalu kita cerita lebih lanjut kan, bagaimana jembatan jiwa. Bagaimana kita mau sadar sampai kita akan naik lagi. Kita mau sadar sampai naik lagi, artinya apa? Satu, kita mengaktifkan pintu dimensi, kita mesti mengaktifkan perasaan kita mesti mengaktifkan intuisi kita. Kenapa? Perasaan dan intuisi. Balik lagi. Kalau kalian puasa, secara otomatis, alam bawah sadar kita, kan tadi saya bilang, akan naik persentasenya. Nah, pada saat alam sadar ini semakin naik, tadi kan kita aja udah bilang, alam bawah sadar ini cerita tentang apa? Roso. Roso itu apa? Rasa orang Jawa. Perasaan. Kalau kita sudah ngomong perasaan, by otomatis intuisi kita naik. Dengan intuisi kita naik, feeling kita tajam. Dengan feeling kita tajam, kita bisa merasakan.
hal yang negatif sudah kita bisa rasakan dulu, kan? Saya mau berangkat misalnya. Saya besok mau berangkat. Let's say saya ngomong ke Jawa. Mau jalan, kalau teman-teman ngomong, mau jalan jam 6 pagi misalnya gitu. Tapi kok kita rasanya nggak enak. Nah ini kita ngomong, intuisi kita jalan. Aduh kayaknya nggak deh. Kok begini rasanya? Kok aku nggak jalan? Nah dengan begini akhirnya nggak berangkat. Ternyata kalau kita berangkat bisa jadi terjadi kecelakaan. Nah ini artinya apa? Intuisi kita sudah jalan. Nah intuisi yang jalan ini bukan cuma masalah berangkat. Intuisi kita jalan ini di dalam apa? Pekerjaan, hubungan. Betul kan? Cari duit, ketipu apa enggak. Nah ini targetnya. Jadi kalau ini target ebook yang kedua. Kita tetap dengan puasa, kita akan menaikkan intuisinya kita. Ini target. Ibu kedua tuh ceritanya itu. Naik. Oke. Ibu kedua itu kita mau targetkan intuisi kita. Tapi sebelum kita masuk intuisi kita tajam ini, puasa ini, kita perang. Kita perang melawan apa? Egonya kita, emosi, luka, marah, kesakitannya kita, merasa dikhianati. Ini yang kita ngomong. Kenapa kita mau puasa, kita mau meditasi, atau kita mau doa? Ya kan? Untuk apa? Untuk membersihkan semua ini. Nah, inilah fungsi autopagi. Jadi, kalau dengan semua agama cuma ngajarin, oh sembuh, ternyata kita sudah lakukan seumur hidup kita sejak dari kecil. Ya kan? Terutama teman-teman yang muslim. Dari kecil diajarin puasa. Tapi balik lagi, kenapa hidup kita masih susah? Kenapa kita masih punya mental block? Kan gitu loh konsepnya. Ternyata nggak segampang seperti yang dilakukan. Makanya harus lakukan rutin, terus-menerus. Satu bulan itu 2 sampai 3 kali puasa. Butuh minimal 1 tahun. Itu loh teman-teman. Minimal. Makanya teman-teman lihat orang-orang yang sakti, orang-orang yang apa, rata-rata kekuatannya mereka di puasa. Kalau kamu lihat Presiden kita Jokowi, Senin Kemis dia puasa. Kalau kamu lihat lagi dulu Presiden Soeharto, puasa. Kenapa puasa itu? Menguatkan niat kita, menguatkan semuanya. Nah, sehingga pada saat kita bisa lewatin perang ini, perasaan dan intuisi kita naik, kita sadar. Perasaan intuisi naik, kita akan terkonek dengan alam semesta. Kita akan terkonek dengan langit dan bumi. Kita akan terkonek nih dengan langit dan bumi. Nah, merasa apa? Oh, jadi sakti, feeling, kamu tajam, kamu ini. Kan kira-kira begitu gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, sampai sini itulah cerita tentang ibu kedua, dan yang terakhir yang di ibu kedua ini mereka bercerita bahwa cinta dan luka itu ada dalam frekuensi yang sama. Cinta dan luka ini yang membuat mental block negatif. Cinta membuat mental kita menjadi positif. Kenapa di dalam frekuensi yang sama? Karena kalau kamu luka berarti karena ada cinta. Kalau kamu masih sakit karena kamu masih ada cinta. Cinta ini bukan hanya hubungan antara laki dan perempuan, tetapi antara pekerjaan dan apapun. Misalnya teman-teman masih sakit hati karena ditipu. Selama ini merasa sakit hati, berarti apa? Masih ada cinta di sana. Betul lah. Karena kalau cintanya nggak ada, pasti sakit hatinya hilang. Nah, posisinya kita ini hobi banget untuk menyimpan apa? Kita tuh hobi banget untuk menyimpan luka.
menyimpan kenangan, terutama kenangan yang negatif. Nah, kenangan yang negatif ini akan membuat teman-teman menjadi apa? Nggak ada apa perasaan, intuisi turun gitu loh. Iya kan? Atau drop. Nah, ini kuncinya. Nah, ini ibu kedua. Oke? Sampai sini sebelum saya masuk ke ibu ketiga, teman-teman ada pertanyaan nggak? Saya kasih pertanyaan biar nyambung. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, saya jelasin yang ibu ketiga. Ini adalah taktik jiwa dengan perjalanan dimensi waktu. Nah, taktik jiwa dengan perjalanan dimensi waktu ini, kita mau bercerita kan gitu loh. Taktik jiwa dan perjalanan dimensi waktu. Di sini, kita punya perang waktu dan pilihan paralel. Atau kita juga bisa bertemu diri kita di semesta lain. Pernah nggak teman-teman dengar namanya multi universe? Pernah? Pernah nggak? Kalau saya ngomong nih, kalau cerita lebih dalam, misalnya pengalaman gaib, oke? Kalau kita ngomong kita ketemu roh, atau kita ketemu Ratu Kidul, wah, atau kita ketemu siapapun lah, entah ngomong setan, entah ngomong iblis, nggak ada yang juga ngomong, entah ngomong malaikat, saya nggak tahu. Tapi artinya punya pengalaman gaib. Oke, bisa aja kita ketemu saudara, bisa aja kita ketemu orang tua kita yang sudah meninggal atau leluhur kita, apapun. Tapi itu yang disebut pengalaman gaib. Nah, pengalaman gaib ini saya cuma tanya, itu benar ada nggak sih? Benar ada nggak? Kalau Ada. ada, di dunia mana mereka? Nah, oke. Di dunia mana mereka? Nah, di dunia mana mereka inilah yang secara sains kita ngomong bahwa kita itu ada dunia ini gitu loh. Banyak sekali, tak terhitung. Ini yang disebut bahasa Inggrisnya multi universe. Ya. Simple things gitu loh. Kalau teman-teman ketemu leluhur kita yang sudah meninggal, apakah dunianya sama? Jika kita ketemu nyari lor kidul, apakah kita dunianya sama? Kan pertanyaannya kan begitu kan? Apakah dunianya sama jika teman-teman ketemu Pangeran Diponegoro atau suka ngomong orang kemasukan, Soekarno masih turun? Ada kalian teman-teman itu? Pertanyaannya, apakah dunianya sama? Pengalaman saya bilang, dunianya beda. Kenapa saya bilang dunianya beda? Antara leluhur kita dengan Soekarno, dengan siapapun yang kita ketemuin, dunianya beda. Saya cuma contoh gelombang radio aja. Gelombang radio. Kalau saya mau buka Smart FM, karena saya jadi pembicara Smart FM, teman-teman mesti buka 95,9. Setuju nggak? Ini Smart FM. Gelombang toh. Kalau teman-teman mau ke Sonora, teman-teman mesti buka 92,00. Kalau teman-teman mesti buka, apalah, banyak kan gitu loh. Radio itu kita kan dari frekuensi radio, itu dari 88 sampai 88,1 sampai 88,9 baru 90. Nah, ini frekuensi radio ini dari 88 sampai 108. Jadi di sini ada berapa?
12, 12 tambah 8. Ada 20 frekuensi, di mana 20 frekuensi dibagi 10 lagi. Jadi ada 200 frekuensi. 200 frekuensi ini secara teori bisa 200 pemancar radio, bukan? Oke? Pemancar radio, bukan? Setuju nggak teman-teman? Nah, artinya radio ini begitu banyak radio, kita bisa ngomong nggak multi radio. Karena setiap radio bekerja di frekuensi yang berbeda. Hal yang sama juga sama di dunia gaib. Hal yang sama juga, betul kan? Mungkin nggak bahwa kita manusia ini, Gunadi, Baron, siapapun gitu loh, Uli, ya kan? Desi, mungkin nggak punya kembaran di dunia lain atau multi universe. Nah, kalau ini teman-teman percaya, pertanyaan lagi, apakah kembaran kita tersebut nasibnya sama dengan kita di bumi? Kan pertanyaan lagi tuh. Pertanyaan lagi, teman-teman. Jika berbeda, tunggu. Sebelum sampai situ, pertanyaannya, apakah kita bisa connect dengan kembaran kita di dimensi atau dunia lain? Itu kan pertanyaannya. Jika bisa connect, bisa nggak kita minta tolong atau samakan frekuensi ke mereka yang sukses di dunia lain? Kan konsepnya begitu. Percaya apa nggak percaya? Balik lagi ke teman-teman. Nah, disinilah yang saya cerita, ini loh, teori multidimensi dengan teori M-string. Jadi teman-teman, teori M-string multi-universe, teman-teman googling lah. Bahwa teori M-string ini, mereka bilang bahwa dunianya kita, teori M-string ini, terbagi menjadi 11 dimensi. 11 dimensi ini artinya 11 dimensi ini sama dengan 11 lapis. Ya, 11 lapis. Nah, multi universe itu di mana? Ini adalah bumi sebelum masuk. Jadi multi universe itu ada di mana gitu loh. Multi universe itu kita manusia ada di dimensi 3 atau dimensi materi. Oke? Bentuknya fisik. Tapi ternyata kalau menganut teori yin yang, ya kan? Ada yin juga ada yang. Ada materi, ada non materi. Makanya kita disebut jasmani dan rohani. Nah, rohani kita kalau jasmani clear. Baron, Gunadi, Desi, Uli, jelas satu. Kadang-kadang kita bisa ketemu. Oh, ketemu kembaran yang sama, tapi tetap berbeda. Nah, rohani ini bisa nggak seperti frekuensi? Berlapis-lapis. Nah, rohani yang berlapis-lapis inilah yang kita ngomong multidimensi. Tapi masih di dalam ranah dimensi 3. Atau dimensi 3 ini masih di dalam ranah dimensi 3. So, kalau bumi ini adalah fisiknya, bumi ini adalah fisiknya, ya. Kalau bumi ini adalah fisiknya, nah yang non fisik itu adalah gelombang-gelombang di sekeliling bumi ini. Inilah multidimensi yang ada.
Sampai sini tangkap nggak teman-teman? Saya kecepatan nggak atau terlalu teknis? Atau terlalu teknis? Oke? Nah, ini gambarnya. Sehingga saya buat modelnya secara 2D, saya lihatnya seperti ini. Saya bagi dimensi 1 sampai dimensi 3 dunia materi, ini adalah kita di sini. Ini loh kita. Yang kita hidup jadi manusia. Yang butuh makan, butuh apa, yang kita terjebak, ini ada di sini. Ya kan? Dan yang inilah tubuh fisik. Sementara ini semuanya yang ke atas ini adalah non-fisik atau batin. Jadi di sini adalah tubuh fisik, sementara yang atas ini adalah non-fisik. Yang atas ini yang kita ngomong alam bawah sadar 88%, rasa, intuisi. Sementara yang bawah ini adalah tubuh fisiknya kita. Kalau saya gambar gini, teman-teman nangkep nggak? Oke? Nah, multidimensi itu di mana? Multidimensi itu ya di sini. Nah, ini apa multi universe itu ya terbagi. Nah, yang kita punya trauma, kita stres, kita segala macam, itu kan rasa. Di dunia fisik nggak? Ada di dunia fisik, ada di dunia di sini. Trauma atau emosinya. Nah, ini kita kira-kira gitu kan. Nah, kenapa kita puasa, kita meditasi, kita ini? Kita mau lepasin trauma sebagian kita ini dari dunia non fisiknya kita dan untuk ngebetulin fisiknya kita. Kita puasa, makanya sel-sel kita menjadi lebih sehat. Nah, kalau seperti trauma ini lebih bersih, secara nggak langsung, secara teori, semakin emosi ini bersih, kita visualisasi intuisi kita bagus. Kemudian kita akan terima informasi dari alam semesta. Informasi ini dari alam semesta masuk ke kita. Nah ini, untuk terima ini kita mau ngomong dimensi 4, 5, 6, 7. Itu yang saya bilang, dimensi ini, dimensi 4, 5, 6, 7. Oke, dimensi ke-8 ini lebih tinggi lagi sampai dimensi ke-11 yang disebut Tuhan dan segala macam. Nah, kita bermain dimensi 4, 5, 6, 7, tapi kita coba mengintip di dimensi 8 dan 9. Kita tidak masuk 10 dan 11 karena ini bukan ranah kita. Nah, dimensi 8 dan 9 ini, inilah astrologi bermain di dimensi ke-8 dan 9. Makanya dengan tahu tanggal lahir teman-teman, saya bisa menghitung. Apakah teman itu miskin, atau teman itu kaya, atau teman sukses. Nah, kalau sukses, itulah yang namanya berkat dari alam semesta. Itulah yang namanya berkat dari alam semesta. Oke? Itu yang disebut berkat. Tapi jika di sini juga banyak yang negatif, makanya teman-teman di sini menderita. Nah, untuk tahu ini kita dapat berkat apa enggak, berkat alam semesta, makanya dari astrologi ini saya lihat kalian itu, teman-teman itu, saya semuanya, apakah tulang miskin atau tulang kaya. Kalau tulang kaya, ya kalian berarti diberkatin. Tulang kaya ini juga dibagi. Based on frekuensi tadi. Bisa aja dari angka 1 sampai 100. Tulang miskin kita juga bisa bagi dari angka 1 sampai 100. Makanya saya ngomong, orang kaya itu udah berkat dari langit. Orang miskin itu juga berkat dari langit. Nah, saya pribadi adalah tulang miskin. Tulang miskin saya juga ekstrim. Makanya saya belajar ini setengah mati. Saya belajar ini 30 tahun untuk bagaimana caranya saya tulang miskin bisa berubah menjadi reasonable life, bukan kaya raya. Jadi apa? Kita mesti tahu diri. Oke, 30 tahun saya belajar ini,
Dan saya mulai mengerti esensi ini mulai 2016, kira-kira 10 tahun yang lalu, 9 tahun. Itu saya baru buka kelas. Saya baru buka kelas dan butuh sampai sekarang nih 9 tahun. Saya mendalami semua latihan, jungkir balik dan segala macam. Barulah yang saya ceritakan ini saya bisa publish. Karena kenapa? Saya udah buktiin ke diri saya sendiri dan saya juga bisa buktiin ke klien-kliennya saya. Itu yang saya lakukan. Oke? Jadi kalau teman-teman nggak tahu, nah tulang miskin segala macam ini, ya teman-teman seolah-olah berjalan tanpa arah. Nah, untuk melepaskan bagaimana kita bereskan tulang miskin ini, salah satunya adalah gitu loh. Kita ngomong tadi autopagi, kita mesti bersihin diri kita. Kita mesti tangkap informasi ini. Kita mesti tahu masalah tulang miskin itu di mana. Kita mesti tahu itu loh. Tulang miskin itu ada di mana? Oke? Tulang miskin kita tuh ada di mana? Nah, untuk tahu tulang miskin kita tuh ada di mana, yang paling penting satu, kita mesti tahu bagaimana kita ngakalin. Kan begitu kan? Bagaimana kita ngakalin kalau kita tulang miskin? Bagaimana kita boosting kalau kita tuh tulang kaya? Itu yang saya lakukan selama ini. Nah, makanya saya pilih klien-klien personal karena saya mau lihat hasilnya. Tapi 1 tahun belakangan ini, 1 2 tahun belakangan inilah, saya juga berubah pikiran sejak COVID lah. Saya dulu pernah COVID, hampir mati, ya sudah, kayak hidup baru lagi. Jadi saya kepikir ya ini mesti di-sharing, ini mesti dibuka buat teman-teman yang mau tahu dan yang mau berubah. Itu aja. Oke, nah makanya ini saya pilih juga ya karena buat websitenya dan segala macam itu kan butuh waktu dan juga dicoba. Dan thank you selama selama COVID ini kan juga saya banyak buka kelas, kelas apa? Meditasi by Zoom kan? Meditasi by Zoom. Makanya kelas saya dulu meditasi by Zoom itu berapa? 40 hari. Selama COVID ya kita terus meditasi dan ya alhamdulillah semua selamat, semua oke, semua oke. Nah makanya balik lagi saya akan lanjutkan untuk 1 tahun. Tapi artinya ini buat saya udah komplit, tapi saya juga nggak tahu apakah ini benar komplit apa enggak. Tapi ini adalah pengalaman saya yang saya mau sharing ke teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman mau latihan ya ayo gitu loh, kita sama-sama. Tapi yang paling penting bahwa kita mesti tahu dulu kondisi kita ini tulang miskin atau tulang kaya. Kalau kita tahu tulang miskin atau tulang kaya, arah kita kemana untuk sukses? Kan kondisinya begitu gitu loh teman-teman. Jadi secara teori gitu loh, ya kan? Dari perhitungan astrologi, saya nggak ngomong lebih dalam dari mana astrologi itu muncul, nanti panjang ya. Anggap aja sampai situ dulu. Kalau ini tulang miskin, kalau kita tulang miskin, ya toh, kita juga bisa tulang kaya. Kita mau tahu dulu lingkungan kita gimana. Lingkungan kita artinya apa? Orang tua kita di lingkungan miskin, kita tinggal di lingkungan miskin, atau kita tinggal di lingkungan kaya. Ini dulu yang paling penting. Kalau kita, apa yang paling penting dari tiga ini? Kenapa? Ada tiga yang kita penting banget. Terlepas kita mau tulang kaya, tulang miskin, kita dalam hidup ini, gizi kita cukup nggak? Sekolah kita cukup nggak? Tempat tinggal kita atau lingkungan kita positif atau negatif? Ini dulu kan yang paling penting. Jadi kita balik satu-satu ini. Kalau teman-teman walaupun tulang miskin tapi di lingkungan yang kaya, gizinya cukup nggak? Cukup. Sekolahnya cukup nggak? Cukup. Tempat tinggal lingkungannya cukup nggak? Auzubillah nggak tahu. Tapi minimal untuk tempat tinggal, untuk tidur mungkin cukup. Nah kalau kita yang tulang miskin, apakah gizi kita cukup? Apakah sekolah kita cukup? Apakah lingkungan kita benar? Orang tua kita benar? Dah,
Ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita pada saat kita dewasa dan pada saat kita cari duit. Artinya apa? Kalau teman-teman udah lingkungan miskin begini, kalau teman-teman, artinya apa? Syarat utama teman-teman harus keluar daripada kondisi ini, teman-teman harus pergi ke lingkungan kaya. Suka atau tidak suka, teman-teman harus ke lingkungan kaya. Kalau teman-teman masuk yang tulang miskin di lingkungan miskin, tidak mau berubah, ya selamanya akan jadi miskin juga. Nah, untuk berubah ini kan perlu perjuangan. Ini perlu niat. Ini perlu tekad yang luar biasa. Di situ yang saya tawarkan 1 tahun. Nggak mau. Buat saya, ya nggak apa-apa. Makanya saya ngomong, ini perjalanan yang luar biasa. Dan yang paling susah lagi sesudah teman-teman di sini, teman-teman perlu apa? Skill. Tanpa skill. Hehe. Gitu loh. Teman-teman tanpa skill. Yang terjadi apa? Teman-teman bisa jadi tenaga kasar. Kalau di lingkungan kaya, yang mungkin dibayar mahal. Itu doang. Tapi mahalnya seperti apa? Tetap aja mahalnya tenaga kasar. Ini realita kehidupan. Teman-teman like it or you don't like it. Suka atau tidak suka. Inilah kehidupan kita. Disinilah kehidupan kita. Di mana kita terjebak di dalam permainan. Kotak dunia materi dan emosi. Oke? Nah, kan di situ toh. Nah, bagaimana kita mau lepaskan gitu loh tulang miskin ini? Itu yang menjadi masalah kan? Itu yang menjadi masalah gitu loh teman-teman. Perjalanan nggak gampang. Saya tidak ngomong ini perjalanan yang gampang. Tapi kalau orang menganggap, wah ini si ini bisa kaya, bisa ini. Ya nggak apa-apa teman-teman silakan cari. Tapi balik lagi teman-teman sekarang udah hidup berapa tahun. Review balik diri teman-teman. Yang ngomong bisa buat sukses, yang bisa buat kaya. Orangnya sukses nggak? Praktisinya kaya nggak? Nggak ngomong kaya, reasonable nggak hidupnya? Terus lihat, apakah keluarganya dia juga semua sama kaya, sukses? Karena kalau dia bisa buat ngomong kalian kaya, by otomatis dia juga bisa berubah. Membuat keluarga dan segala macam saudara dan teman-temannya jadi kaya juga toh. Nah itu yang kita mesti berpikir secara logik. Dan begitu banyak di luaran yang menawarkan untuk sukses. Tapi yang saya tawarkan ini suatu jalan panjang dengan penuh logika, dengan penuh kesadaran. Saya tidak memaksa teman-teman untuk ikut, tapi saya cuma bercerita untuk menambah apa? Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Di sini kita ngomong teori hamstring, paralel. Ya saya nggak cerita banyak. Kenapa? Satu teori aja mungkin webinarnya bisa lama-lama banget. Ini saya cuma ngomong konsep aja. Jadi ada di ngomong di luaran, kamu minta dong energi dari saudara kamu, ambil. Sukses nggak? Enggak. Kenapa? Law of attraction. Semua percaya law of attraction itu berhasil. Teman-teman sudah lakukan nggak? Kalau sudah lakukan, kenapa nggak sukses? Law of attraction yang salah atau teman-teman yang salah? Atau kita yang salah menerapkan? Atau kita yang salah menerapkan? Nah kalau kita sudah begini, gitu loh, kita sadar kita adalah multi universe yang belum bangkit. Karena bisa jadi di dunia yang lain kita punya kembaran-kembaran. Karena multi universe itu adalah dari sini tadi. Nah, kalau saya mau cerita lebih banyak lagi, wah panjang. Belum tentu juga teman-teman nangkep. Tapi bukan di situ. Multi universe ini ya keliling ini tadi. Yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini loh multi universe. Berapa banyak? Tak terhingga kembarannya kita. Jadi kalau teman-teman
pernah nonton film, pernah Jet Li gitu loh. Dia cari kembarannya itu dia bunuh. Dia sendiri adalah nomor 179. Apakah kita di bumi ini adalah pusat? Belum tentu. Bisa aja. Bumi ini adalah universe yang entah keberapa di sini kan. Jadi kita ngomong bahwa kita tuh adalah setitik debu di alam semesta. Nah ini kesadaran ini mesti bangkit dulu gitu. Teman semuanya. Kalau kesadaran ini bangkit baru kita belajar. Kita belajar bagaimana kita menjadi bangkit. Kita bangkit. Kita adalah multi universe yang coba bangkit. Menuju apa? Menuju ke kesadaran. Saya tidak ngomong Tuhan, saya tidak ngomong apa. Minimal kesadaran kita bangkit, minimal di dunia materi ini, minimal di dunia fisik kita ini, kita hidup reasonable life. Kita hidup cukup. Kita hidup makan, pakaian, tempat tidur, mau apapun, minimal cukup. Tidak mau makan aja mikir. Tidak mau ngontrak, aduh mau bayar kontrakan gimana. Tidak mau, tidak yang lain. Akhirnya mesti apa? Disusun, di ini, di itu. Waduh, pokoknya dengan setengah mati. Iya, kenapa? Karena itu yang membuat stres. Ini ibu kita yang ketiga. Nanti minggu depan kita ngomong ibu yang keempat antara roh. Oke? Antara roh, ya kita akan bercerita lebih banyak. Kita akan bercerita lebih banyak tentang dimensi 8 dan 9 ini. Tadi saya cuma singgung, minggu depan kita akan banyak ngomong di sini. Oke, jadi teman-teman yang mau ikut, monggo. Yang nggak punya waktu, saya kasih ke YouTube biar teman-teman bisa ikut. Kalau yang tertarik, kalau merasa terpanggil, ya kan gitu kan. Karena saya tahu ini jalan nggak gampang. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Saya kasih waktu sebelum saya akan kasih topik yang lain yang seperti saya bilang, saya akan kasih SAS. Saya akan mau bercerita tentang Smart Astro Subliminal Hypnosis karena ini adalah bagian dari perangnya kita, bagian untuk mencapai kesadaran diri. Karena ini yang kita lakukan dan saya akan memberikan boleh dibilang free kepada teman-teman semuanya. Tolong sepeleteran, Sama tolong Kevin. sepeleteran. Tertutup ya. Teman-teman yang mau nanya, buka aja mic-nya, buka mic-nya. Silakan mau nanya. Maaf, Su. Saya Firman. Oke, Saya pengen nanya nih, Su. yes. Jangan panggil saya suhu, panggil Siap. saya nama atau Oke. Mas atau Pak kalau ini. Iya, siap. Oke. Saya Oke, siap, kenapa yang Pak. namanya suhu itu bebannya berat, makanya saya nggak Siap. mau. Siap, Pak. Oke. Saya mau nanya, Pak. Tadi kan kita berbicara multiverse ya, Hmm. dan mimpi para leluhur. Boleh dibilang saya pernah mengalami sih. Jadi Ya. kalau saya sih intuisi dalam berupa mimpi, memang kejadiannya 5 atau 3 tahun ke depan tuh pasti terjadi gitu. Tapi mimpi itu jarang-jarang terjadi sih. Kalaupun Hmm. terjadi, mimpi itu seperti ada suara pembimbingnya gitu. Tapi saya tidak tahu suaranya dan rupanya aja gitu, tahu suaranya gitu. Tapi Ah. mimpi tersebut pasti terjadi gitu. Hmm. Itu aja sih yang pengen tanyakan. Apa itu emang gelombang dari eh, multiverse yang tadi apa Pak Gunadi Yes. bilang gitu? Apa gimana itu? Yes. Exactly. Kadang-kadang kita ngomong, oh ada yang suara membimbing kita. Hmm, Semestinya bisa lagi suara yang membimbing kita itu adalah siapa? Satu rohnya kita. begitu. Betul toh? Betul. Ini yang semestinya saya mau ngomong minggu depan. Rohnya Baik, kita. baik. Makanya Ya. teman-teman semestinya harus mengerti. Mengerti itu apa? Apa yang disebut dengan nyawa? Apa yang disebut dengan apa jiwa? Apa yang disebut dengan mental? Apa yang disebut dengan roh? Apa yang sorry sebelum roh. Apa yang disebut dengan sukma kan gitu kan? Kenapa kita ngomong meragah sukma bukan meragah
nyawa. Gitu kan. Bukan meragah mental. Kan ini mesti clear toh. Betul, betul. Betul nggak? Betul, betul. Kan kita mesti clear. Kalau karena kita nggak clear, kita nggak jelas karena kita tidak tahu, sehingga kita kadang-kadang bingung. Seolah-olah, tapi kita tahu, tapi kita nggak tahu. Secara nggak sengaja kita ngomong merga sukma. Tapi apa beda sukma nyawa mental? Nggak tahu. Jiwa itu apa? Kita nggak ngomong di sini meraga jiwa. Kenapa? Kita nggak tahu. Artinya apa? Kita kurang pengetahuan. Setuju nggak? Siap, betul. Nah, yang membimbing kamu bisa aja ruh. Rohnya siapa? Rohnya kamu. Yang mungkin rohnya kamu ini kita sebut adalah sekarang yang paling simpel adalah higher self. Pembimbing pribadi tinggi kan kita ngomongkan gitu loh. Ini higher self-nya mungkin nggak roh Siap, ya atau siapa? Bisa aja higher self ini pembimbing ini leluhur kamu. Betul toh? siap, betul. Leluhur kita yang sudah meninggal, yang punya kaitan dengan kita. Bisa saja pembimbing kita ini adalah diri kita sendiri yang Iya, berbeda universe. Betul kan? betul, betul. Yang berbeda dimensi. Makanya ini saya buka. Dan gak ada yang bercerita seperti ini. Karena saya nggak nyelamin ini juga bukan setahun dua tahun. Karena dasarnya saya tahu saya tulang miskin, makanya saya jungkir balik bagaimana nyari teori ini. Karena saya nggak suka cuma sekadar spiritual, puasa ini. Dan itu pun juga sudah saya lakukan gitu loh Firmansyah. Oke, baik, Pak. Hmm, Itu sudah saya lakukan semuanya. Dan enggak. Sorry, siap percaya. saya bisa ngomong enggak. Karena banyak banget teman-teman saya yang spiritual endingnya nanya juga sama saya. Gimana dia bisa sukses? Nah lu bisa spiritual, lu bisa lihat setan, lu bisa lihat apa. Tapi mau nanya sukses, akhirnya tanya juga ke saya. Ya Ya, kan? iya, siap. Makanya kenapa saya buat sedikit-sedikit supaya teman-teman ngerti. Bisa nggak saya cerita langsung 6 jam? Biasanya dulu saya ceritanya sampai malam. Hanya yang sudah sering ikut saya meditasi apa, webinar dulu tuh Christina, siapa lagi yang di sini ya, Retno, Pak Satria, kadang-kadang kan Sugi, terus siapa lagi, Tesaru. Kadang-kadang kita ngobrol gini sampai jam 2 pagi. Tapi balik lagi, saya cuma jadi pendongeng. Makanya saya sepotong-sepotong supaya teman-teman nyerap. Dan saya kasih YouTube-nya. Yang merasa terpanggil, dengerin. Ini step by step. Dan mungkin nggak di luaran ada yang lebih benar? Mungkin. Tapi kalau ada yang lebih benar, teman-teman tolong kasih tahu saya. Karena saya juga mau belajar. Kan gitu kan? Oke? Baik, Su. Terima kasih. Sampai Nah, situ tangkap. ya. Begitu banyak di luaran yang bilang dia bisa membuat kamu sukses. Setuju nggak? Begitu banyak di luaran kan cerita ngangkat rezeki, angkat rezeki. Begitu banyak dari semua agama, banyak mantra-mantra. Semua agama punya mantra angkat rezeki. Setuju nggak? Terus saya balik, kenapa teman-teman nggak coba? Kenapa teman-teman nggak coba? Apakah rezekinya terangkat? Kan mesti ngerti dulu ngangkat rezeki itu secara filosofi, secara step by step ngerti dan baru kita jalanin. Apakah sudah ngangkat rezeki? Biasanya kan mantra tersebut. Angkat rezeki. Oke, rasanya rezekinya udah terangkat. Ces, mendadak. Kan semua kesaksian kan. Oke, sudah saya baca ini, saya dengar ini. Saya dapat rezeki. Tapi balik lagi, apakah rezeki itu permanen? Atau cuma sekali aja? Betul kan? Sisanya turun. Terus, kenapa? Pernah nggak teman-teman berpikir? Pernah nggak? Firman saya pernah nggak kamu baca mantra-mantra rezeki begitu? Pernah toh? Pernah, pernah. Iya, Hampir semua kita di sini lah. pernah, pernah. Hampir semua. Minimal apa? Minimal kita doa. Ya, betul, betul. Tuhan kasih gua rezeki kan gitu kan? Iya, Tapi betul. kenapa nggak terjadi? Kenapa nggak terjadi? Kan begitu kan?
Karena memang mesti tahu dulu pengetahuannya. Kalau kagak, ya kacau balau. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Thank you, Firman, pertanyaannya. Pak, sama-sama Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Setengah jam lagi. Karena saya di sini juga akan meditasi buat teman-teman yang sudah ngikut PWA saya, Personal Well Activation, ini udah bulan keempat. Jadi setiap teman-teman mau masuk ikut. Teman-teman mau masuk ikut. Tinggal hitung. Kita tinggal hitung gitu loh. Karena ngulang terus. Kenapa mesti ngulang ya? Seperti kayak kita latihan. Teorinya saya kasih semua di sini. Cuman nanti pada waktu di PWA di kelas akan jauh lebih detail lah. Ya, nggak ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Nah, jadi saya lanjut. Saya punya website namanya belajarfengshui.com. Jadi teman-teman mungkin sebagian besar udah tahu, yang dapat link juga sudah tahu, karena harus ngisi di sini kalau mau dapat linknya, belajarfengshui.com. Oke, di sini ada beranda-berandanya sih, teman-teman bisa lihat. Oke, di sini ada, saya mau ngajak online kelas tapi belum. Di sini ada yang mau konsultasi, oke, konsultasi Pak Tze, ada yang mau konsultasi private. Ini biasanya company. Ada yang mau konsultasi sigil. Sigil ini jimat. Oke. Nah, sekarang saya lagi mempopulerkan yang untuk bagaimana ini, saya mempopulerkan itu yang apa PWA. PWA ini yang personal well activation, dan juga saya lagi meriset hampir selesai tentang astrocodec. Astrocodec ini adalah bagaimana kita trading forex, kripto, saham dengan mendapatkan signal dari astrologi. Oke. Tapi ini kodek soon keluar. Saya rapiin dulu personal well activation. Jadi apa personal well activation ini? Inilah salah satu bagian, inilah bagian kita yang terintegrasi untuk lepasin kesadaran. Teman-teman tinggal klik, teman-teman bisa baca. Hidup dalam fitrah, menerima kekayaan dengan layak, berjalan dengan semesta. Pertanyaan ini, apakah kamu merasa hidup seperti melawan arus? Berapa selalu berjuang keras tapi hasil nggak sebanding? Hubungan kacau, rezeki tersendat, tersekat. Kayaknya kita capek. Ya, ini mungkin bukan salah usaha kamu. Kalian udah jungkir balik. Kalian udah jungkir balik kok. Kalian bekerja keras, kita sudah bekerja keras gitu loh. Ini mungkin bukan salah kamu, tapi bisa saja kita lagi tidak jalan dengan alur semesta. Atau saya bisa ngomong, kita salah jalan. Kita lagi jalan, ada persimpangan. Oke, di sini mau ke Lampung misalnya. Di sini kita mau jalan ini ke Jogja. Ternyata kita mau ke Lampung. Tapi kita mau ke Lampung, tapi mobil kita belok ke Jogja. Nyampe nggak Lampung? Nah ini kiranya. Artinya ini yang dimaksud bahwa kamu lagi tidak sejalan dengan alur semesta. Makanya sekarang kamu mesti mengambil keputusan untuk merubah yang salah jalan ini untuk balik ke jalan yang benar. Nah, untuk balik ke jalan yang benar ini butuh waktu. Untuk balik ke jalan yang benar ini butuh waktu, teman-teman. Itu yang saya bilang 1 tahun. Kenapa? Kalau teman-teman ada di persimpangan jalan ini, di jalan tol lah. Kalau teman-teman dari Pluit, ini teman-teman mesti belok di daerah Kebun Jeruk, apa lurus kan begitu kan? Kalau teman-teman sudah jalan sampai mau ke Jogja, teman-teman sudah jalan sampai Bekasi,
Artinya teman-teman mesti muter nggak? Kalau teman-teman sudah jalan sampai Cirebon, mesti putar balik nggak? Putar balik ini kita bisa ngomong secara waktu. Ini kan secara kilometer. Kalau teman-teman salah jalan 1 tahun, artinya teman-teman harus putar balik kan? 1 tahun, 1 tahun juga nggak? Teorinya begitu nggak? Kalau teman-teman salah jalan nih, mau ke Lampung, ternyata teman sampai Cirebon. Cirebon, Jakarta, Cirebon berapa? 3 jam. Teman-teman mesti balik lagi ke titik ini kan 3 jam. Baru bisa masuk jalan ke Lampung. Jalan tol keluar. Di luar lagi jalan, ada jalan pintas. Jalan pintas inilah yang saya sebut PWA. Tapi tetap minimal 1 tahun. Teorinya 3 sampai 7 tahun. Nah, kalau teman-teman salah jalan 20 tahun, teman-teman salah jalan 30 tahun, teman-teman salah jalan 40 tahun. Kayak saya, umur saya 60. Saya salah jalan 40 tahun. Teman-teman mikir, hanya cuman baca mantra, simsalabim, teman-teman langsung tembus balik ke jalan yang benar? No way. Bisa nggak jalan cepat? Bisa. Makanya saya ngomong PWA 1 tahun. Bisa nggak kalau teman-teman naik mobil ke sini? Bisa kalau nanti ada teknologi mobil terbang. Bisa kalau teman-teman nanti naik pesawat terbang. Tapi mana? Butuh waktu juga toh. Nggak bisa sekejap. Atau teman-teman masuk ke jalur Harry Potter. Masuk peron 83/4 kan. Jus tembus kan gitu kan. Betul tak? Nah, masuk peron 83/4 ini yang suka dicari teman-teman yang mengharapkan apa? Instant result. Tapi sekarang nyarinya sekarang udah 20-30 tahun kagak nyampe juga. Padahal kalau betulin ini 1 tahun 2 tahun udah beres. Balik lagi pilihan ke teman-teman. Makanya ini saya ceritakan. Saya ceritakan step by stepnya. Kenapa? Sampai instant result. Sampai akhirnya ngambil apa? Pesugihan. Kerjasama dengan yang KI, dengan setan, dan segala macam. Ada hasil nggak? Belum tentu juga. Saya juga belum tentu. Belum tentu juga. Walaupun memang ada yang berhasil. Itu yang terjadi, teman-teman. Nah, PWA saya ini membantu teman-teman yang tertarik dan yang terpanggil untuk masuk. Ini adalah personal wake activation, jalan pulang. Apa yang kita mau lakukan? Kita melakukan meditasi terpandu 3 kali seminggu. Saya yang bawa pribadi. 4 harinya teman-teman yang ikut bantu 4 harinya. Jadi kita apa? Setiap hari kita meditasi. 21, 23 sampai kadang-kadang jam 24. Kenapa diambil malam? Supaya teman-teman sudah ada di rumah. Santai. Meditasinya sampai tidur. Teman-teman harus auto pagi. Kenapa? Karena auto pagi ini memakan sel-sel tubuh kita. Memasang sel-sel yang rusak. Ini yang disebut puasa spiritual ilmiah. Meriset tubuh, membersihkan DNA, menyusun ulang DNA kita. Ini yang saya ngomong nanti di minggu depan. Menyusun ulang, menghapus trauma, membentuk casing tubuh yang lebih besar, lebih kuat untuk siap menampung kekayaan. Jadi program ini adalah re-engineering DNA spiritual. Karena jika mental block kita rusak, maka struktur DNA kita rusak. Semestinya bukan re-engineering DNA. Karena DNA kita nggak bisa berubah. Tapi nama yang benarnya itu adalah epigenetic. Epigenetic editing. Nah, tapi kan ceritanya panjang. Kalau saya ngomong gini, pasti banyak yang nggak ngerti. Re-engineering DNA juga mungkin masih banyak yang lebih ngerti. Ya kan? Nah, kenapa kita mau puasa ini auto pagi? Kenapa? Secara teori, mulai kita puasa 3 hari, usus sudah regenerasi. Lidah permajaan, kulit sel-sel. Sehingga efeknya dalam 1 tahun, hampir seluruh tubuh kita, badan kita semua menjadi lebih sehat dan menjadi lebih muda.
Kita melakukan pembersihan mental block, kita melakukan energy relationship. Hasilnya apa? Kita berhenti melawan arus, kita mulai bergerak ke alam semesta. Kita udah mulai jalan potong kompas. Tubuh kita mulai berubah. Nah, investasinya teman-teman, teman-teman boleh ambil 1 tahun, boleh ambil 3 bulan, boleh ambil 1 bulan. Nah, sekarang saya lagi kasih diskon sampai 55% yang 1 tahun sehingga menjadi 4,5, yang ya apa 14,5, yang 3 bulan 46%, yang 1 bulan 37%. Teman-teman boleh daftar, tapi kode kuponnya teman-teman mesti kontak saya. Saya kasih nanti kode kuponnya untuk diskon berapa. Nanti teman-teman bisa tanya di admin. Nah, ini adminnya saya ini belum beres gitu loh, karena webnya juga masih belum beres. Nanti di sini ada admin. Nah, kalau admin boleh teman-teman tinggal tanya admin untuk dikasih kupon diskonnya. Oke? Nah, kenapa saya buka ini? Pertama, saya mau membantu teman-teman semua. Kedua, ini juga dalam rangka 60 tahun saya. 60 tahun ini secara teori astrologi Cina, saya sudah menyelesaikan satu siklus 60 tahun. Makanya kalau di Cina, kalau kamu mati di atas umur 60 tahun, di atas umur 60 tahun gitu loh. Kamu boleh tulis misalnya mati umur 63. Ya kamu boleh tulis umurnya kamu sekarang ini 64. Dikasih bonus 1 tahun. Bonus tahun. Tapi kan nggak penting juga menurut saya. Ya kan? Dikasih bonus 1 tahun. Jika kita umur 70, dikasih bonus 2 tahun. Jika umur 80 gitu loh, dikasih bonus 3 tahun. Jika umur 90 ke atas, dikasih bonus 4 tahun. Artinya kalian teman-teman sudah ini. Nah, di dalam ini teman-teman bisa share, simple banget gitu loh, simple banget. Teman-teman tinggal daftar, ya kan? Tinggal masuk, tinggal klik 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 bayar. Gitu loh. Tinggal klik bayar, masuk ke dalam chat, ya kan? Tinggal klik aja bayar. Ini kalau mau masukin kode kuponnya, teman-teman tinggal lihat check out gitu loh. Ya kan? Teman-teman pilih mau transfer pakai apa? Pakai BRI, BSI, Mandiri, Permata, Shopee, Oppo, Dana, Link, QRIS, apapun gitu loh. Ini semua yang selama ada di sini berlaku. Yang belum berlaku baru kredit card. Ini saya lagi ajukan kredit cardnya sehingga teman-teman bisa melakukan cicilan. Tapi ini belum bisa. Tapi ini masih belum bisa gitu loh. Nah, teman-teman tinggal pilih pakai bank apa aja. Ya, pakai bank apa aja. Misalnya saya mau pakai transfer BRI. Ya, tinggal teman-teman lakukan di sini. Klik gitu ya. Klik, tunggu. Nah, di sini ada virtual account-nya. Teman-teman tinggal copy, masuk ke BRI, langsung transfer, langsung masuk ke saya, kemudian buy otomatis gitu loh. Kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, teman-teman masuk langsung ke arah member area. Nah, di member area ini, teman-teman nanti bisa ada affiliate. Teman-teman bisa jadi affiliate, kalau teman-teman ngajak teman, bisa dapat diskon, teman-teman dapat komisi balik 20%. Jadi kalau teman-teman mau free ikut kelas ini, cari 5 orang, ya teman-teman bisa dapat free. Nah, di PWA eksklusif ini, semua banyak. Di sini banyak pelajaran yang saya akan kasih semua. Di sini ada jadwalnya, link meditasi di sini, ada klik hariannya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus ngisi pretest dulu. Karena saya mau tahu problem teman-teman tuh ada di mana? Pekerjaan teman-teman tuh apa? Apa di sini salah jalan? Apa di sini teman ini tulang kaya, tulang miskin? Nah, di sinilah kalau ke teman-teman yang ngambil 1 tahun, saya kasih free konsultasi sama saya 1 jam. Untuk tahu teman-teman itu tulang kaya atau tulang miskin, arahnya kemana? Apakah selama ini sudah salah jalan? Dan kemudian setiap hari pun juga teman-teman harus ngisi daily workbook. Karena saya mau tahu kemajuan teman-teman. Dan ini kita akan pantau terus selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kita akan pantau kemajuan teman-teman. Karena kenapa? Kalau nggak maju ya untuk apa? Untuk apa teman-teman hidup? Sorry apa? Teman-teman hidup lagi. Teman-teman untuk ikut program ini untuk apa? Kan percuma.
Oke. Nah, karena ini saya lagi dalam masa pas mau ulang tahun saya mau kasih lagi ke teman-teman. Saya mau kasih lagi ke teman-teman. Jadi kalau saya balik ke beranda, ini yang namanya Smart Astro Subliminal Hypnosis. Jadi apa itu yang namanya Smart Astro Subliminal Hypnosis gitu loh. Apa itu kan gitu. Jadi eh, saya boleh cerita Smart Astro Subliminal Hypnosis ini kalau teman-teman sudah pernah dengar saya share ya, saya akan kasih ini teman-teman free atau dengan donasi. Apa itu? Apa itu? Apa subliminal hypnosis? Oh, ini lupa saya. Saya tulis dulu. Apa itu Smart Astro? Apa itu kita ngomong SAS? Atau ini makanya saya juga kadang-kadang masih ada yang kelewatan, ya kan? Apa itu eh, Smart Astro Subliminal Hypnosis? Ini salah satu andalannya kita, karena ini yang belajar ngomong ke alam bawah sadar, ini yang membawa gitu loh, teman-teman untuk apa? Kerasah tadi. Ini yang akan melepaskan rasa takut, rasa males dan segala macam. Jadi Smart Astro ini kita menggunakan binaural beat kalau teman-teman tahu, solfeggio, frekuensi, metronom, isotronik dan macam-macam termasuk planet. Di sini saya cerita gitu loh. Kenapa gelombang otak itu kalau teman-teman udah belajar 12 sampai 25 ini kita kondisi terjaga. Kita meditasi antara 8 sampai 12. Nah, begitu banyak orang-orang yang meditasi semestinya mau mencari di angka diturun di dalam alpha state. Teman-teman yang udah belajar harusnya ini. Sampai ke delta, delta ini adalah orang ngantuk, tidur dalam atau kreatif atau apapun. Nah, subliminal hypnosis ini membawa kita ke sini untuk melepaskan juga mental block kita segala macam. Nah, binaural beat itu apa, teman-teman? Binaural beat itu penemunya, ini saya cepat aja karena waktunya udah mau habis. Oke, binaural beat itu prinsipnya gitu loh. Kita mendengarkan frekuensi delta 0,5 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 12 dan segala macam. Targetnya untuk tidur dan penyembuhan, untuk meditasi spiritual, untuk belajar atau bekerja. Oke, di sini fungsi daripada binaural beat. Tapi gitu loh, kelemahan daripada binaural beat ini, teman-teman harus menggunakan headphone stereo. Kalau nggak punya headphone stereo, teman-teman nggak bisa pakai binaural beat. Disinilah pada saat teman-teman sudah sampai ke frekuensi alfa 8 sampai 12, disinilah kita akan melantunkan apa? Afirmasi, mantra, visualisasi, dan segala macam. Di sini yang kita mau mulai belajar menyembuhkan diri sendiri. Oke, nah saya menggunakan ini salah satu, kemudian saya menggunakan solfeggio frekuensi. Solfeggio frekuensi ini ya ada 6. Nah ini adalah frekuensi utama, menghilangkan rasa takut, transmusasi jiwa, dan ini kita pakai semua. Yang paling banyak dipakai, yang saya sering banyak pakai adalah di sini, transformasi dan DNA repair. Ya, ini kita latihan terus. Ini yang kita latihan terus-menerus selama 1 tahun. Kita pakai setiap hari. Dan semua frekuensi solfeggio ini ternyata juga connect dengan frekuensi cakra. Jadi kalau teman-teman ngomong namanya cakra, this all about the same. Ya, this all about the same. Bedanya apa? Nah, ini panjang ceritanya. Ya, semestinya saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh apa beda solfeggio, apa beda binaural beat. Tapi kayaknya waktunya nggak nutut. Ya, nah cuman sehingga dengan kondisi teman-teman main ini, saya lebih lagi luar biasa, saya menggunakan gitu loh, frekuensi planet. Saya menggunakan frekuensi planet yang nggak pernah
dilakukan oleh mungkin para praktisi lain. Nah, frekuensi planet ini, planet apa? Matahari, bulan, yang mungkin akan saya cerita minggu depan di dimensi 89. Dari mana natal chart, dari mana kita itu kena apa kaya tulang miskin, semua datang sini. Nah, ini saya betulin di sini. Saya betulin di sini sehingga dari sini dengan frekuensi ini saya bisa membuat gitu loh. Saya bisa membuat, sorry, saya tutupin karena ini adalah rumusnya gitu loh ya. Saya bisa membuat bagaimana frekuensi untuk kekayaan, bagaimana buat penyembuhan batin, bagaimana releasing trauma dan bla 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 bla. Oke? Ini yang ngomong. Dan ini banyak banget gitu loh. Triknya untuk membuat Smart Astro Subliminal Hypnosis ini. Nah untuk kali ini sampai akhir bulan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di luaran begitu banyak. Ini adalah dengarkan suara ini. Kamu 1 bulan akan kaya. Kamu ini akan gini. Nah itu yang saya buat. Dan teman-teman tinggal klik di sini. Oke, ini cerita tentang subliminal hypnosis. Teman-teman tinggal baca teorinya ini dari langit turun ke jiwa, fungsi utamanya apa. Ya, teman-teman baca karena waktunya saya sudah nggak cukup lagi. Kita mau aktifin. Nah, di sini ada tiga macam, tiga macam subliminal hypnosis. Saya kasih nama Smart Flow Money Magnet Seri. Ada 3. Jadi kita ngomong, untuk menarik rezeki itu bukan hanya tentang kerja keras, tapi tentang apa yang kamu tanam di pikiran dan apa yang kamu bersihkan dari jiwa. Ini ya. Jadi di sini adalah satu bagian afirmasi positif. Kita masukkan ke dalam otak kita energi yang positif terus-menerus. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah melepaskan semua mental blocknya kita. Terus sampai habis. Nah, ini ada suara teman-teman. Teman-teman akan dengar suara saya untuk membimbing teman-teman semuanya. Ini ada suara. Ini ada suara ya. Teman-teman akan dengar suara saya, ikutin aja suaranya, suara saya. Tapi di sini ada musik yang teman-teman dengarkan. Nah, itu musik-musik itu program yang saya tanam di dalam alam bawah sadar teman-teman. Ya, ini ada suara. Yang bagian kedua, pelepasan mental block. Ini juga teman-teman dengar suara saya. Tapi ada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, teman-teman nggak dengar suara saya. Tapi ini yang paling penting. Karena ini saya menanam benih kekayaan, keheningan. Supaya energi ini permanen. Nah, teman-teman nggak, teman-teman gitu ya. Nggak dengar suara saya. Tapi teman-teman nggak boleh langsung ke bagian 3. Kalau teman-teman langsung ke bagian 3, kalian teman-teman belum tentukan ini positif negatifnya, nggak boleh langsung ke sini. Nggak boleh. Kenapa? Akan kacau banget. Detailnya minggu depan saya ceritakan sembari ngomong tentang planet. Oke? Nah, di sini saya teman-teman kalau mau, saya pesan audio. Teman-teman tinggal klik saja. Oke? Teman-teman bisa klik saja gitu ya. Teman-teman ini klik. Tunggu, lo kok mana sih? Ini. Nih, teman-teman klik saja. Dan ini semestinya saya mau kasih free. Tapi karena ini kan sistem websitenya nggak bisa ngomong free. Dan lagian ngomong saya juga perlu pertukaran energi dari teman-teman. Makanya saya ngomong sistem donate. Terserah teman-teman mau kasih donate-nya Rp1 atau 1.000, 100 atau 1.000 atau 10.000 atau 100.000 atau sejuta, terserah. Tergantung kerelahan daripada teman-teman, tergantung seberapa teman-teman percaya ini. Jadi kalau teman-teman sudah ngomong, let's say teman-teman ngomong 100.000, teman-teman tinggal ngomong donate. Konsepnya sama, donate teman-teman isi. Kalau teman-teman mau pakai QRIS, langsung klik, nanti ini langsung keluar
teman-teman bayar, sudah bayar, teman-teman langsung dikasih link untuk download Smart Money ini. Oke? Nah, itu pertama ke situ gitu loh. Nah, tapi saya tambahin lagi. Teman-teman nanti ada tiga kan gitu loh. Teman-teman mau itu yang positif. Teman-teman mau yang negatif dulu. Tinggal pesan. Nah, teman-teman mau masukin yang negatif dulu atau yang positif dulu. Buat saya tidak masalah. Buat saya tidak masalah. Teman-teman suka yang mana. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Saya mengandaikan, saya mengandaikan tubuh kita itu seperti balok ini. Di luaran tidak pernah ada yang ngomong keluarkan mental block negatif dulu. Selalu masukin yang positif kan. Tapi masalahnya kalau teman-teman, tubuh teman-teman ini, kalau kita lihat di sini, berapa banyak mental block teman-teman? Saya mengandaikan mental block teman-teman 90%, berarti apa? Positifnya ada 10%. Teman-teman masukin yang positif terus. Rezeki masuk. Rezeki bulan pertama masuk. Tapi semakin lama, semakin turun. Setuju nggak? Kenapa? Karena kenapa? Kapasitas teman-teman tinggal 10%. Gimana rezeki mau masuk gede? Kapasitas teman-teman tinggal 10%. Oke? Dimasukinlah. Dimasukin kapasitas ini 10%. Ya rezeki teman-teman maksimum tinggal 10%. Atau teman-teman balik. Teman-teman keluarin dulu negatifnya teman-teman. Dari 90% ini turun. Tes. Turun. Mungkin sampai 20%. Mungkin sampai 20%. Nah, sesudah masuk 20%, di sini yang kita masukin lagi positifnya. Teman-teman mau pilih yang mana? Masukin dulu positif atau keluarkan dulu yang negatif? Pilihan. Oke? Dah, setiap ini teman-teman mesti main semua nih. Positif negatif ini harus main keduanya. Minimal teman-teman mesti lakukan minimal 1 minggu. Dan jangan dicampur. Positif-positif aja. Negatif-negatif aja. Dan saya sarankan negatif ini lebih lama daripada positif. Kenapa? Semakin besar kita bisa buang negatif kita, semakin banyak positif ini yang masuk. Jadi ini pilihan teman-teman mau yang mana. Nah yang ketiga, kenapa tidak ada suara? Pada saat teman-teman dengar suara saya, mungkin ada yang teman-teman nggak suka. Rejection. Karena yang saya ngomong itu teman-teman nggak suka. Nah, yang rejection teman-teman nggak suka, ini loh seolah-olah kerak di dalam tubuh teman-teman. Makanya kerak ini harus dibongkar. Disitulah fungsi daripada bagian ketiga. Oke? Disitulah fungsi daripada bagian ketiga. Nah, jadi buat untuk bagian pertama, bagian kedua, gitu loh teman-teman, saya kasih donasi. Tapi untuk bagian ketiga, saya teman-teman bayar. Jadi masukin ke keranjang, harganya nih 666.000, tapi kalau teman-teman beli sampai akhir bulan ini, saya kasih diskon 50%. Tapi tidak boleh dipakai sekarang. Ya, tidak boleh dipakai sekarang. Nah, sebelum itu, saya kasih lagi teman-teman. Saya kasih lagi teman-teman satu hipnosis yang luar biasa sekali menurut saya. Saya sebut namanya grounding. Teman-teman belajar, teman-teman sini, kenapa mesti grounding? Karena kalau teman-teman langsung masukin afirmasi yang pertama, tapi teman-teman nggak grounding, hasilnya nggak bagus. Grounding ini apa? Grounding ini gitu loh. Atau dalam bahasa spiritual itu disebut penyelarasan dengan energi bumi. Ini adalah proses sederhana namun sangat mendalam. Karena mengalirkan kesadaran kita
Grounding ini bukan sekedar teknik relaksasi, tapi bagaimana kita menyatukan akar kaki kita ini begitu kuat di bumi. Oke? Sehingga grounding ini sangat. Jadi tapi teman-teman baca aja. Nah, ini saya kasih free sama sistem donasi juga. Saya kasih free sistem donasi juga sama teman-teman gitu loh. Ya. Jadi pertama yang mesti teman-teman lakukan grounding dulu. Lakukan grounding dulu. Jadi sebelum melakukan money magnetnya, teman-teman grounding dulu sekitar 15 menit baru puter. Grounding ini luar biasa banget. Teman-teman bisa pakai waktu tidur. Jadi pada saat teman-teman tidur, teman-teman download, taruh di handphone, taruh aja, nggak usah dekat kepala, taruh aja agak jauh, suaranya kecilkan, biarkan itu jalan. Dan selama teman-teman tidur 4 jam, 5 jam, sampai 8 jam, teman-teman sudah melakukan grounding secara otomatis. Apa yang dirasakan? Mungkin 1-2 kali pertama teman-teman belum terbiasa, mungkin agak sedikit kaget gitu loh. Tapi sesudah terbiasa, teman-teman akan merasakan tidur yang nyenyak banget, bangunnya fresh banget dan luar biasa. Kira-kira begitu. Jadi saran saya gitu loh teman-teman, teman-teman lakukan grounding dulu. Teman-teman lakukan grounding dulu. Itu. Lakukan grounding dulu ya. Baru teman-teman ambil mau bagian pertama, bagian kedua, ya kan? Kalau sudah bagian kedua juga, baru lanjut bagian ketiga. Nah, kalau teman-teman lakukan ini minimal 1 bulan, 1 bulan ya, semuanya ini kita lihat rezeki apa yang bisa mengalir ke teman-teman. Tapi apakah ini bisa berjalan terus-menerus? Enggak. Karena kenapa? Ini saya cuma mau ngomong lepasin untuk narik duit. Tapi permasalahannya kita di dalam kehidupan gitu loh teman-teman. Kita di dalam kehidupan ini, hidup kita itu bukan masalah uang. Kadang-kadang, kebanyakan juga, bukan masalah di kerjaan saja. Tapi uang ini bisa datang, bisa mempunyai masalah daripada saudara, daripada istri, daripada apa. Ini yang membantah, yang membuat uang tidak datang kepada kita. Jadi ini kita baru melakukan 1/12 daripada 12 sektor ini untuk pembersihan. Nah, inilah sebabnya kadang-kadang kita sudah melakukan mantra grounding dan segala macam ini, ya, rezeki kita masih tersendat. Karena kenapa? Penghambatnya dari 11 sektor. Disinilah fungsi kita auto pagi selama 1 tahun. Kita bersihin semuanya ini. Bukan hanya uang saja. Oke? Sampai sini clear ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman mau download, teman-teman harus register dulu ya. Karena kalau teman-teman nggak register, dia nggak bisa download. Dan register ini gratis. Daftar aja sekarang, teman-teman isi email segala macam. Ini untuk register. Dan untuk melihat apa topik-topik yang ada di dalam, tapi teman-teman nggak bisa masuk ke member area. Sampai sini teman-teman nangkap nggak? Kalau sudah, saya pikir udah lewat waktunya 10 menit gitu loh. Saya mau akhirin. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, monggo silakan mau download. Yang tertarik silakan lakukan meditasi. Silakan share link ini ke teman-teman yang teman-teman pikir bahwa bermanfaat. Dan rasakan juga jika teman-teman bermanfaat, silakan bantu ke teman-teman yang lain. Silakan mungkin lakukan testimoni atau apapun. Karena kenapa saya kasih ini begitu banyak yang WA saya sesudah 2-3 kali seminar ini gitu loh. Pak, saya nggak punya duit. Pak, saya ini. Pak, saya lagi susah. Pak, saya lagi gini. Pak, saya nggak sanggup puasa. Itu yang saya bilang. Saya kasih ini gitu loh. Biar teman-teman ada merasakan ini loh. Minimal mendapatkan seteguk air pada saat kita lagi kehausan.
Kira-kira begitu teman-teman. Saya kasih 1 menit kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu 1 menit. Kalau enggak, saya tutup, saya akhirin. Nanti saya akan masukin ke YouTube. Teman-teman bisa menonton ulang. Bisa share juga ke teman-teman yang lain. Yang mau download, silakan dengan donasi berapa saja. Karena itu based on system. Ya, karena itu based on system. Monggo rasakan. Karena ini bukan jalan yang gampang untuk kita untuk sukses. Saya tidak memberikan iming-iming yang luar biasa, tapi yang saya tawarkan gitu loh. Ini jalan dan ini jalan sudah saya tempuh. Saya sendiri adalah tulang miskin ekstrim. Saya sendiri datang dari keluarga miskin, ya. Saya sendiri minggu lalu saya bilang, saya pernah sekolah dengan sepatu saya diikat. Saya pernah makan waktu kuliah, saya pernah makan dengan kakak saya. Satu bungkus itu berdua berbagi satu piring berdua. Jadi kayak mesra banget. Karena kenapa? Karena nggak punya duit. Oke? Tapi saya coba, saya percaya astrologi membimbing saya. Itu yang saya mau cerita nanti tentang minggu depan. Kenapa planet-planet dan segala macam dari mana itu. Dan kita mau betulin diri kita. Minimal, bukan kaya, minimal reasonable life. Makanya sama seperti yang kalau di teman-teman Muslim ada yang bilang Tuhan ada satu ayat, Tuhan juga tidak akan membantu suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk membantu dirinya sendiri. Nah, hal yang sama juga terjadi di teman-teman semuanya. Tapi perjalanan yang dilakukan ini bukan perjalanan yang gampang. Saya tekankan selalu dari awal. Karena begitu banyak ada yang ikut sama saya. Endingnya saya nyerah Pak. Saya nggak sanggup. Kalau kamu nggak sanggup berarti kamu siap dong. Kondisi miskin sampai saat ini. Siap. Ya sudah monggo. Karena keputusan yang kita ambil adalah tanggung jawab kita pribadi. Kalau teman-teman masih suka dengan kondisi ini, tidak sanggup, tidak mau siap untuk berubah, enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau siap untuk berubah, yuk kita berubah sama-sama. Oke? Kalau gitu saya akhirin webinar malam ini. Kita ketemu lagi Kamis minggu depan. Saya akan coba setiap Kamis itu untuk webinar kita akan baca topik-topik apa saja. Mungkin sekali waktu saya akan membuka webinar ini yang untuk free consultation tapi banyak orang tapi nggak banyak. Mungkin satu orang cuma 5 menit, 1 menit kayak gitu loh. Untuk tahu pertanyaannya itu apa. Oke, teman-teman, sampai di sini saya akhirin webinar malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Jadi buat teman-teman ini ada yang baru ikut Mei ngomong nanti nonton di YouTube, saya share. Oke teman-teman, thank you. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan.